Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, hari ini sudah jauh lebih baik. Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang Pak Nano lihat hari ini. Oke, terima kasih Ibu sudah eh, meluangkan waktunya untuk saya untuk diwawancarai tentang tugas dari calon program tiga satu ya Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Baik, Ibu ada 8 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu dan mudah-mudahan ini sudah biasa Ibu lakukan lah. Baik Ibu ya, pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berita? Oke, jadi biasanya sih kami kan di sekolah gitu ya selalu mengadakan rapat secara rutin pada akhir bulan, sehingga disitulah kami biasanya memantau kepada teman-teman gitu ya, meminta masukan gitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga disitulah kami mulai mengidentifikasi. Selain itu pula biasanya saya juga mendengar masukan-masukan dari teman-teman yang ada di sekolah, misalnya terkait pendapat tentang misalnya sebuah kegiatan di mana ada perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Nah, dari situ baru biasanya saya mulai mengidentifikasi bahwa ada dilema etika yang harus saya ambil ketika saya akan memutuskan suatu kegiatan, merencanakan suatu kegiatan, atau misalnya terkait dengan permasalahan-permasalahan ternyata yang ada di sekolah yang selama ini saya bilang terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata ada permasalahan gitu yang tidak terungkap di forum gitu, sehingga harapan saya semuanya bisa terungkap di dalam forum dan diselesaikan di forum gitu. Ya, jadi intinya Ibu mengetahui itu dari rapat dengan Dewan Guru ya Bu. Jadi ada masukan, ya. Intinya ada permasalahan bisa diungkapkan di dalam rapat tersebut. Iya betul. Baik. Sama satu lagi selain di rapat yang tadi saya katakan adalah apabila yang terlihat tenang tetapi ternyata di dalamnya ada perbedaan, tapi mereka tidak berani mengungkapkan di rapat. Jadi biasanya ada beberapa yang kemudian memberikan pandangan gitu ke saya bahwa ada perbedaan itu, sehingga saya menyimpulkan ada perbedaan itu. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi sama-sama benar. Iya, nah kalau itu kan begini, saya tidak bisa memutuskan sendiri gitu, meskipun saya sebagai kepala sekolah, karena ini untuk kepentingan bersama. Biasanya saya mau ada tim kecil gitu ya, tim kecil terlebih dahulu. Misalnya kami punya wakil kepala sekolah yang ada kesiswaan, ada kurikulum gitu ya. Nah, terkait ada dua perbedaan itu, biasanya saya terlebih dahulu diskusi, meminta masukan kepada tim kami gitu ya. Baru setelah itu kami sampaikan gitu, di dalam forum seperti apa nih penyelesaiannya gitu dari permasalahan ini gitu, agar semua yang ada di sekolah itu terlibat, bahwa dilema itu harus diselesaikan dan keputusan itu harus diselesaikan, harus diambil gitu. Nah, kan pasti kita akan mencari yang terbaik gitu. Jadi bisa memberi pemahaman dari dua pendapat yang berbeda, di mana dua-duanya menganggap bahwa dua-duanya juga benar gitu, tetapi di antara kebenaran itu bahwa ada yang lebih baik untuk penyelesaian gitu, dan itulah yang akhirnya baru kita ambil. Intinya itu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Ya betul. Baik, yang ketiga Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan ya saya melibatkan tim kecil saya ya, itu yang pasti gitu, karena kan saya punya perpanjangan tangan gitu. Saya
punya perpanjangan tangan sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai tim, ini juga harus bisa merespon gitu sebelum akhirnya nanti saya buka di dalam forum. Jadi pertama kali adalah itu yang saya lakukan, saya berdiskusi terhadap tim terlebih dahulu. Setelah berdiskusi kepada tim, baru nanti saya lempar ke forum. Baru saya lempar ke forum agar dibahas di dalam forum. Baru setelah dibahas di dalam forum, terdapat atau tercapai kesepakatan bersama. Nah, itulah yang kemudian kami jalankan. Biasanya saya melakukannya seperti itu. Ya, baik Ibu. Jadi pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang saya anggap efektif karena ini merupakan keputusan bersama, Iya. ya, sudah dibahas bersama-sama gitu. Jadi bukan menjadi keputusan saya pribadi, juga bukan menjadi keputusan tim kecil, tetapi menjadi keputusan bersama. Saya pikir ya tidak ada yang mengingkari dari keputusan tersebut. Jadi semuanya dengan senang hati atau semuanya dengan legowo ya melaksanakan keputusan itu gitu. Jadi menurut saya itu akan lebih efektif gitu, karena bukan merupakan keputusan pribadi, itu bukan ke atas keinginan saya, tapi ini adalah keinginan dari keseluruhan anggota sekolah gitu. Baik, jadi intinya adanya keputusan bersama, jadi semua harus tentunya bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Iya, betul. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang menjadi tantangan adalah apabila perdebatan, ada perdebatan kuat ya, ada perbedaan pendapat atau yang ada perdebatan yang kuat di mana dua-duanya saling mempertahankan tentang kebenaran gitu, tentang benar. Tetapi pada prinsipnya, pada akhirnya saya pasti akan mengembalikan itu kepada aturan gitu ya, aturan mana yang akan kita pakai, ada ketentuan dasar hukumnya gitu, sehingga itulah mungkin yang akan kita pakai, sama mungkin secara moral gitu ya, sama tanggung jawab gitu. Jadi kalau hal-hal yang sulit itu adalah ketika permasalahan itu terjadi perdebatan yang perdebatan yang alot, di mana masing-masing mempertahankan gitu ya, di mana iya betul, mempertahankan argumennya gitu, dan itu juga benar gitu, sehingga ya saya kembalikan lagi pada aturan gitu, pada aturan yang berlaku gitu. Baik Ibu, pertanyaan yang keenam. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Gini ya, prosedur itu kan kita jalankan ketika terjadi permasalahan. Jadi buat saya permasalahan itu kan tidak terjadwal ya Pak. Permasalahan itu datangnya kapan saja. Ya, waktunya tidak bisa kita rencanakan. Kemudian kalau misalnya saya membuat jadwal, ternyata datangnya lebih cepat gitu, bahwa permasalahan itu datangnya lebih awal gitu dari jadwal saya. Masa saya harus menunda permasalahan ya, menunggu jadwal. Jadi menurut saya akan lebih efektif kalau ya ada permasalahan ya segera diselesaikan, bukan menjadi ditunda-tunda gitu. Kalau ditunda-tunda kan antara dua orang juga merasa tidak nyaman, antara dua pendapat itu juga merasa nanti membentuk gap lah, justru menjadi jurang pemisah di antara, menjadi ada dua kelompok di sekolah, itu justru menurut saya menjadi bumerang untuk kita ketika kita membuat jadwal. Jadi saya memang tidak merencanakan jadwal, tapi ketika ada permasalahan itu seharus saya selesaikan gitu, dan langsung ibu tangani sesuai dengan prosedur-prosedur tadi yang ada saya sampaikan di awal tadi. Baik. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Satu hal yang mempermudah adalah saya punya wakil kepala sekolah ya. Saya punya wakil kepala sekolah, ada dua, itu di dua bidang yang berbeda. Kemudian kan ada guru senior gitu, tempat saya untuk berbagi gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah tim gitu. Jadi itu adalah tim saya gitu, ada tim gitu. Jadi ya itulah yang membantu sehingga permasalahan-permasalahan dilema etika yang ada di sekolah gitu, yang dialami oleh sekolah itu lebih mudah dan lebih efektif untuk diatasi, ya, diselesaikan.
pertanyaan terakhir Ibu. Alhamdulillah sudah sampai terakhir ya. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Jadi keputusan dilema etika jika itu dibahas di forum, dibahas bersama, menjadi keputusan bersama, tentu saja itu menjadi sesuatu yang lebih mudah gitu untuk diselesaikan. Tetapi jika dilema etika itu menjadi keputusan saya sendiri, itu tidak semua orang bisa menerima keputusan saya. Kalau toh itu melaksanakan keputusan saya, itu bisa saja karena keterpaksaan. Nah, kalau keterpaksaan tentu saja itu akan menjadi muncul dilema yang baru gitu. Tetapi apabila itu memang menjadi sebuah keputusan bersama di dalam forum, disepakati bersama, maka itu akan dijalankan dalam sebuah tim yang lebih kuat, yang lebih solid, yang hasilnya tentu saja akan jauh lebih maksimal. Gitu Pak Nano. Mudah-mudahan ke depan Pak Nano juga bisa menyelesaikan permasalahan dilema etika yang terjadi di kelas, misalnya terkait dengan orang tua murid, terkait dengan anak-anak gitu ya, karena kan memang saat ini Pak Nano juga harus sebagai guru penggerak harus bisa menginspirasi baik untuk teman-teman, untuk orang tua, untuk anak-anak, mudah-mudahan bisa diteladani. Seperti Pak Nano. Terima kasih Ibu atas waktunya Ya, sudah sama-sama. wawancara dengan saya. Semoga Ibu sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Nano.